Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini, pemberian pahala. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci sambil berkata, "Aku mengenal nama-nama mereka, aku telah mengukir mereka di telapak tanganku." Pekerjaan pengadilan, pemeriksaan, dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang telah tertulis dalam kitab-kitab. Maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa dosa-dosa orang percaya akan dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bila mana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pada upacara bait suci di dunia, imam besar setelah mengadakan pendamaian bagi orang Israel keluar dan memberkati perkumpulan orang Israel. Demikian juga Kristus pada akhir pekerjaannya sebagai pengantara akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Memberkati umatnya yang menunggu dengan kehidupan yang kekal, sementara imam yang memindahkan dosa dari tempat kudus menumpangkan tangan di atas kepala kambing jantan. Demikianlah Kristus akan menempatkan dosa-dosa itu ke atas iblis, sumber dan biang keladi dosa. Kambing jantan yang mengangkut dosa-dosa Israel diusir ke tanah yang tandus. Demikianlah juga iblis yang menanggung kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat umat Allah oleh karena bujukannya, akan dipenjarakan di dunia ini 1000 tahun lamanya, di dunia yang tidak berpenduduk, dan pada akhirnya ia akan menanggung hukuman dosa di dalam api yang membinasakan semua orang jahat. Jadi rencana agung keselamatan akan mencapai puncaknya pada pembasmian dan penghapusan dosa dan kelepasan semua orang yang telah mau meninggalkan kejahatan. Pada waktu yang ditentukan bagi penghakiman akhir dari 2300 hari pada tahun 1844, pekerjaan pemeriksaan dan penghapusan dosa dimulai. Semua orang yang pernah mengambil nama Kristus bagi dirinya harus melalui penyelidikan yang teliti. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal harus dihakimkan menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.